Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah IPS paket 1. Ini adalah video yang kedua. Di video yang kedua ini akan dibahas soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Soal yang ke-6 yang merupakan jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi adalah A, B, C, atau D. Nah, kira-kira mana ini yang menunjukkan suatu pekerjaan atau mata pencaharian yang biasa dilakukan di dataran tinggi. Yang biasa di dataran tinggi adalah ini ya, yang B jawabannya. Yang B ini adalah bekerja sebagai perkebunan ya atau petani. Jadi penduduk di daerah dataran tinggi itu bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Nah, ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang biasa dilakukan di daerah dataran tinggi. Salah satunya adalah petani teh ini ya, perkebunan teh, dan ini adalah para buruh pemetik teh ya. Jadi kita tentukan jawaban dari soal yang ke-6 ini adalah B ya. Selanjutnya soal yang ke-7, perhatikan gambar peta di bawah ini. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Berdasarkan peta di samping, lokasi kerajaan tersebut itu ditunjukkan pada huruf yang mana? Jawaban yang A ini adalah daerah Sumatera ya, Sumatera dekat Aceh atau Sumatera Utara. Kemudian yang B ini adalah daerah atau Pulau Sulawesi ya. Kemudian yang C ini adalah Pulau Jawa bagian barat. Kemudian yang D ini adalah daerah Jawa atau Pulau Jawa ya, yang daerahnya adalah di bagian tengah. Nah, kira-kira mana yang menunjukkan peta yang terdapat kerajaan Tarumanegara? Nah, di sini dijelaskan, Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Lokasi kerajaan Tarumanegara itu tepatnya berada di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman yang ternyata bukan orang asli Indonesia, namun orang pendatang yang berasal dari India. Nah, jadi ini kita garis bawahi ya, bahwa lokasi kerajaan Tarumanegara itu tepatnya berada di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Berarti lokasinya ada di Pulau Jawa bagian barat. Jadi jawabannya adalah C ya untuk soal yang ke-7 ini. Selanjutnya soal yang ke-8, Raja Goa dari Makassar mendapat gelar ayam jantan dari timur. Karena apa? Karena kegigihan dan juga keberaniannya dalam melawan pasukan pemerintahan Belanda. Raja tersebut bernama A. Raden Patah, B. Sultan Hasanuddin, C. Sultan Agung, atau D. Sultan Iskandar Muda. Nah, kira-kira mana jawabannya? Baik, di sini dijelaskan, ini adalah seseorang raja ya, seorang raja dari Raja Goa dari Makassar. Ini mendapatkan gelar sebagai ayam jantan dari timur. Nah, kita perhatikan, setelah menaiki tahta, ia mendapat gelar Sultan Hasanuddin Tumenangaribala Pangkana dan dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Saat masa kepemimpinannya, beliau mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajahan Belanda. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ke-8 ini adalah B ya, Sultan Hasanuddin. Selanjutnya soal yang ke-9, perhatikan gambar peta di bawah ini. Ini adalah peta Pulau Jawa ya. Berdasarkan letak geografisnya, batas utara pulau pada gambar di atas itu berbatasan dengan A. Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, B. Selat Bali dan Pulau Bali, C. Selat Sunda, atau D. Samudra Hindia. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita lihat ya, ini adalah peta Indonesia dan kita perhatikan mengenai peta Pulau Jawa. Dan di sini pertanyaannya adalah, berdasarkan letak geografisnya, batas utara pulau pada gambar di atas itu berbatasan dengan, nah kita lihat ini di atas atau sebelah utaranya Pulau Jawa itu ada laut ya. Laut ini adalah Laut Jawa. Kemudian di atasnya lagi ada Pulau Kalimantan. Nah, jadi sebelah utara Pulau Jawa itu adalah ada Laut Jawa dan ada Pulau Kalimantan. Nah, jadi jawabannya untuk soal yang ke-9 ini adalah A ya, Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Selanjutnya soal yang ke-10, penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan kerusakan alam. Hal ini dikarenakan perilaku tersebut dapat menyebabkan A. terjadi pemanasan global, B. satwa dan fauna berkembang biak dengan baik, C. banjir dan tanah longsor,
atau D. Udara sejuk karena hutan paru-paru dunia. Nah, kira-kira mana ya? Nah, di sini dijelaskan mengenai dampak penebangan hutan secara liar, diantaranya adalah yang pertama, hilangnya kesuburan tanah, yang kedua, turunnya sumber daya air, yang ketiga, punahnya keanekaragaman hayati, dan yang keempat, mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, jadi di sini salah satu dampak ya dari penebangan hutan secara liar itu bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran IPS pada video yang kedua. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada pembahasan video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.